Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nur Rohim selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Rosi Dewi Apriliani dengan NIM 2010116004 untuk memaparkan secara singkat terkait rencana penelitian saya dengan judul Pengaruh Kesadaran Halal dan Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Makanan Halal di Restoran Jepang, Jakarta. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dari latar belakang. Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menjadi salah satu pasar halal potensial bagi para pelaku industri halal global. Namun, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia justru tidak masuk ke dalam ke-10 besar negara produsen makanan halal dunia, yang artinya Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang besar pasar halal yang ada di pasar domestik. Namun, di sisi lain, Indonesia justru menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dalam hal belanja makanan halal terbesar di dunia. Fakta ini juga semakin menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi negara konsumen pada pasar makanan halal global. Selanjutnya, penduduk DKI Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak. Nah, menurut statistik jakarta.go.id, ada sekitar 9 juta jiwa penduduk muslim di Jakarta, yaitu setara dengan 84% dari total penduduk Jakarta adalah mayoritas menganut ajaran Islam. Dalam industri makanan, banyak varian yang masuk ke Indonesia dari negara lain termasuk Jepang. Berikut ini data jenis masakan utama yang disajikan di Indonesia pada periode tahun 2021 yang menunjukkan bahwa jenis masakan utama yang banyak disajikan di Indonesia pada tahun 2021 adalah masakan lokal Indonesia sendiri dengan persentase 50%, sedangkan jenis masakan utama dari luar negara yang banyak disajikan di Indonesia pada tahun 2020 yaitu dari Jepang dengan persentase 25%, yaitu posisi kedua dari Eropa dengan persentase 23%, lalu pada posisi ketiga yaitu dari Cina dengan persentase 2%, dan sisanya merupakan masakan yang berasal dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa masakan dari negara Jepang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pesatnya masakan Jepang menunjukkan bahwa kuliner dari negara tersebut semakin menempati posisi yang tepat bagi konsumen Indonesia. Akan tetapi, produk pangan halal atau halal food pada saat ini merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam pemilihan produk pangan saat pembelian. Sebab perlu dicatat bahwa saat ini banyak restoran Jepang yang ada di Jakarta belum semuanya mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan konsumen, khususnya konsumen muslim, yang akan lebih menekankan aspek halal. Meskipun makanan Jepang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi masih terdapat pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam hal mengkonsumsi makanan Jepang. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kehalalan produk yang dijual oleh restoran yang mengusung konsep makanan Jepang masih perlu diragukan. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi oleh masyarakat yaitu beranggapan ialah bahwa masakan Jepang mengandung bahan baku maupun proses yang tidak terjamin kehalalannya. Hal ini dikarenakan belum banyaknya restoran Jepang di Indonesia yang memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara resmi. Nah, bahan-bahan tersebut tentunya menjadi perhatian oleh konsumen maupun produsen mengenai kehalalan dari makanan Jepang. Begitu juga dengan pengguna daging, di mana penggunaan daging atau bahan-bahan tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipastikan kehalalannya. Lalu, novelty pada penelitian ini adalah fokus kajian pada masyarakat di Jakarta. Selain itu, kebaharuan lainnya ada pada penggunaan variabel perilaku konsumen yang mana belum adanya penelitian yang menggunakan variabel tersebut secara spesifik terhadap perilaku konsumen dalam membeli makanan halal pada restoran Jepang di Jakarta. Maka berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, serta adanya research gap terkait dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait produk makanan Jepang yang disajikan di Indonesia, mengingat hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum melakukan pembelian akan suatu produk. Nah, penelitian ini penting dilakukan dan sangat menarik untuk diteliti, sebab bagaimana restoran tersebut bisa beradaptasi dan diterima oleh masyarakat Indonesia, serta kontribusinya terhadap wawasan tentang bagaimana konsumen menjadi lebih sadar akan isu halal di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Selanjutnya ada pun rumusan masalah yang akan saya angkat ke dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian makanan halal di restoran Jepang, Jakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian makanan halal di restoran Jepang, Jakarta. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan kesadaran halal dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian makanan halal di restoran Jepang, Jakarta. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang pertama, yaitu dari variabel kesadaran halal adalah suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses halal, dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang penting bagi dirinya. Kesadaran halal dapat diketahui berdasarkan mengerti atau tidaknya seorang muslim tentang apa arti dari halal itu sendiri, mengetahui bagaimana proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan mereka mengutamakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Adapun indikator dari variabel ini, mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban bagi umat muslim, pemahaman atau pengetahuan mengenai kehalalan produk, yakin akan kehalalan produk tersebut, dan taatan menggunakan produk halal. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel perilaku konsumen adalah semua tindakan individu, kelompok, ataupun organisasi yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk termasuk dalam proses menyeleksi, pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk sampai pada tindakan-tindakan pasca pembelian, yakni perasaan puas atau tidak puas atas produk yang telah dikonsumsinya. Indikator dari variabel perilaku konsumen yaitu berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas, mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan, dan tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Lalu yang ketiga yaitu variabel keputusan pembelian adalah sebagai bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide, serta pengalaman untuk memuaskan kebutuhan ataupun keinginan mereka. Indikator dari variabel ini yaitu keputusan tentang merek, keputusan tentang penjualnya, keputusan tentang kuantitas, keputusan tentang metode pembayaran, keputusan tentang kualitas sebuah produk, kebiasaan dalam membeli produk, dan keputusan tentang waktu pembelian. Selanjutnya penelitian terdahulu yang pertama dari Dwi Edi Wibowo, Beni Diamanduswari pada tahun 2018, di mana sampel pada penelitian ini yaitu 140 responden, dan alat uji yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan variabel label halal, putusan pembelian, dan konsumen muslim, di mana masing-masing variabel memperoleh hasil secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu penelitian dari Ran Aldemor pada tahun 2021 dengan sampel 473 penumpang dari Bandara Yordania dengan menggunakan alat uji regresi linear berganda pada variabel gaya hidup dan keputusan pembelian yang masing-masing variabel memperoleh secara signifikan. Lalu yang ketiga yaitu dari penelitian Herawati pada tahun 2019, di mana terdapat 110 responden dan menggunakan alat uji regresi linear berganda. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian Herawati ini yaitu gaya hidup, harga keputusan pembelian, kualitas produk, motivasi pembelian, di mana masing-masing variabel tersebut tingkat signifikansinya berbeda-beda, yaitu pada gaya hidup diperoleh secara signifikan, lalu pada harga keputusan pembelian diperoleh tidak signifikan, dan kualitas produk serta motivasi pembelian hasil ujinya yaitu signifikan. Lalu yang keempat dari penelitian Dewi Rani Agustin pada tahun 2019, di mana terdapat 40 responden dengan menggunakan alat uji regresi linear berganda dengan variabel gaya hidup, kualitas dan variasi produk, serta keputusan pembelian. Di sini, variabel gaya hidup diperoleh hasil tidak signifikan, variabel kualitas dan variasi produk diperoleh hasil signifikan, dan keputusan pembelian juga diperoleh hasil secara signifikan. Lalu, mengutip dari penelitian Evania Herindral pada tahun 2020, yaitu terdapat 151 responden yang diambil dari generasi Z dengan menggunakan regresi linear berganda. Variabel yang digunakan yaitu halal awareness dan halal certification, minat beli dan keputusan pembelian, dan masing-masing hasil ujinya yaitu halal awareness dan halal certification yaitu signifikan, minat beli signifikan, dan keputusan pembelian tidak signifikan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam metode penelitian.
Objek penelitian ini yaitu perilaku konsumen, di mana penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden, dan target responden untuk penelitian ini adalah seluruh responden yang berada di wilayah Jakarta dan sudah pernah melakukan pembelian makanan halal pada restoran Jepang. Lalu untuk subjek penelitian ini yaitu subjek yang dimaksud yaitu orang, tempat, ataupun benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian ini yaitu restoran Jepang di Jakarta. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini akan meneliti mengenai data kajian yang bersifat numerik atau angka yang nantinya akan menghasilkan interpretasi data. Desain penelitian ini adalah menggunakan penelitian korelasional, yaitu merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan ataupun pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Adapun sumber data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu data primer, nantinya akan diperoleh langsung dari lapangan menggunakan kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada responden melalui Google Form. Dalam Google Form ini dia bisa memberikan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden yang akan mengisi kuesioner tersebut. Lalu untuk data sekunder sendiri, penelitian ini menggunakan sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal publikasi, jurnal ilmiah, ataupun dokumen lainnya maupun sumber referensi lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Lalu untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh responden yang berada di wilayah Jakarta dan pernah melakukan pembelian produk makanan halal pada restoran Jepang. Lalu untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagian responden yang berada di wilayah Jakarta dan pernah melakukan pembelian produk makanan halal pada restoran Jepang melalui media Google Form. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode kuesioner, di mana kuesioner ini nantinya digunakan oleh peneliti, yaitu berbentuk kuesioner online melalui Google Form, yang dimana kuesioner ini nantinya berisi pernyataan-pernyataan mengenai kesadaran halal dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pada makanan halal di restoran Jepang. Dan skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert. Demikian paparan rencana penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.